Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumatul Munawaroh, NIM T20193103. Saya di sini sebagai pemateri ketiga dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Layanan Khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari makalah kami, yaitu evaluasi program layanan khusus asrama. Baik, di sini saya sudah memaparkan tentang pengertian dari evaluasi program. Menurut Soekardi, evaluasi program merupakan proses evaluasi yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan, yang di dalamnya mencakup kurikulum pendidikan, sumber daya manusia, serta proses penyelenggaraan program itu sendiri dalam lembaga tersebut. Pada dasarnya, evaluasi program dapat disimpulkan sebagai serangkaian proses kegiatan dalam upaya peningkatan mutu, kualitas juga produktivitas suatu lembaga pendidikan. Nah, adapun detail dari serangkaian kegiatan tersebut itu meliputi proses deskripsi, proses pengumpulan data, serta proses penilaian dan pencarian penetapan informasi yang gunanya untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan tujuan awal objek evaluasi itu telah tercapai. Jadi intinya, ketika sudah melalui proses serangkaian kegiatan tersebut yang meliputi proses deskripsi dan yang lainnya, hasil akhir daripada proses evaluasi itu akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan juga memperoleh hasil tersebut juga dapat memperoleh output yang diharapkan dan kelancaran pelaksanaan objek evaluasi. Begitu juga di dalam konteks program pendidikan dengan sistem boarding school, evaluasi program itu juga sangat familiar dan juga sangat penting untuk dilakukan. Fungsinya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah dicapai dalam program boarding school tersebut. Selain itu, dengan adanya program evaluasi ini, juga diharapkan membantu dalam perbaikan dan juga peningkatan mutu pelayanan khusus sekolah berasrama ini melalui perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya, tujuan daripada evaluasi program itu sendiri secara dasar adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan komponen dan subkomponen dalam kegiatan objek evaluasi dan kesesuaian hasil program dengan visi misi penerapan boarding school dan juga tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya sasaran tujuan khusus daripada evaluasi program itu sendiri adalah untuk memberikan masukan terhadap perencanaan dan juga upaya perbaikan program evaluasi melalui penyajian data pada saat proses observasi berlangsung. Nah, hal ini diharapkan dapat membantu memperluas serta memodifikasi kelanjutan daripada program objek evaluasi agar selanjutnya dapat berkembang dan juga dapat lebih baik lagi. Mengapa evaluator itu sangat perlu untuk mengetahui tingkat keberhasilan komponen di dalam objek evaluasi? Karena evaluator perlu mengetahui komponen mana sajakah yang telah terlaksana atau tidak di dalam objek evaluasi tersebut, dan juga semisal komponen dan subkomponen itu tidak terlaksana, itu harus disertai alasan mengapa hambatan itu bisa terjadi. Jadi di sini jelas evaluator bisa tahu hambatan dan juga hambatan tersebut dijadikan sebagai acuan dasar bagaimana sekiranya kelangsungan objek evaluasi tersebut dapat berjalan lancar dan lebih baik lagi dengan menjadikan permasalahan dari evaluasi program sebelumnya dalam proses observasi itu dijadikan sebagai acuan dasar. Oh, ternyata ini kekurangannya. Oh, ternyata hambatannya seperti ini, dikarenakan ini. Jadi untuk
pengambilan keputusan selanjutnya, evaluator bisa mengetahui dengan jelas apa yang perlu dihindari, serta kejadian apa yang merugikan sehingga dapat meninggalkan hal-hal yang dirasa sia-sia, agar proses selanjutnya dalam kegiatan objek evaluasi tersebut bisa berjalan lancar. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada prosedur pelaksanaan evaluasi program. Adapun dalam prosedurnya itu dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, ada pelaksanaan prosedur evaluasi program ini dalam pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini karakteristiknya yaitu menggunakan menekankan pada objektivitas dan independensi peneliti. Selain itu, hubungan antar variabel melalui uji statistik juga menjadi salah satu poin terpenting daripada prosedur evaluasi program dengan pendekatan ini. Lalu hasil akhirnya dinyatakan dalam bentuk numerik ya. Jika lebih diperinci lagi, prosedur evaluasi program dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ini, yang pertama itu evaluator menentukan fokus evaluasi, lalu yang kedua menentukan cara mengumpulkan data dan informasi. Lalu evaluator juga perlu menyusun instrumen beserta uji validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu barulah evaluator melakukan poin terpentingnya, yaitu melaksanakan pengolahan data dengan menggunakan uji statistik. Nah, setelah melakukan pengolahan data menggunakan uji statistik, barulah hasilnya akan nampak berupa gambar dan juga grafik serta diagram. Setelah itu, dari hasil penelitian berupa gambar, grafik, dan diagram tersebut, barulah evaluator membuat kesimpulan. Seperti itu. Lalu untuk pendekatan yang kedua, prosedur evaluasi program itu melalui pendekatan kualitatif. Nah, karakteristiknya prosedur ini lebih menekankan pada aksesibilitas evaluator dalam pelaksanaan programnya dengan menyatakan hubungan antar informasi, saling berhubungan dalam suatu peristiwa. Sebaliknya, jika pada pendekatan kuantitatif itu sangat penting untuk melakukan uji statistik, nah dalam pendekatan kualitatif ini, pengujian melalui uji statistik tidak terlalu ditekankan karena informasi yang disajikan itu tidak berbentuk numerik, melainkan berbentuk narasi. Nah, untuk tahap-tahapannya dalam melakukan prosedur melalui pendekatan kualitatif itu, yang pertama evaluator juga sama, yaitu menentukan fokus evaluasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah evaluator menentukan unit analisisnya. Lalu barulah evaluator menjaga aksesibilitas, juga menentukan cara bagaimana untuk mengumpulkan data. Setelah itu, setelah menentukan cara mengumpulkan data, barulah evaluator menentukan cara untuk menganalisis data. Dan juga hasil dari analisis data tersebut ditampilkan dalam bentuk narasi. Jadi bukan berbentuk gambar, grafik, tidak. Dalam pendekatan kualitatif itu hasilnya ditampilkan dalam bentuk narasi. Nah, dari data yang berbentuk narasi tersebut, barulah evaluator membuat kesimpulan dalam bentuk deskripsi. Lalu selanjutnya, yaitu keunggulan sekolah dengan layanan khusus asrama. Sebelum kita membahas mengenai keunggulan-keunggulannya, saya ingin memberitahukan bahwa sebenarnya pembelajaran boarding school ini merupakan suatu layanan yang diberikan oleh madrasah untuk para peserta didik, dan ini juga sebagai alternatif baru dalam rangka pengoptimalan kegiatan
pembelajaran di dalam lembaga pendidikan. Nah, adapun sasaran tujuan dari sistem boarding school ini berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Nah, di dalam sekolah yang memberikan pelayanan boarding school ini, mereka menekankan pada peningkatan motivasi belajar peserta didik, bukan hanya dari aspek akademisnya saja, tetapi mereka juga menekankan pada aspek psikomotorik peserta didik, dan juga sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan baik, efektif, dan juga efisien. Nah, di sini ada beberapa keunggulan menurut Sutrisno di dalam jurnalnya, yaitu yang pertama keunggulan dari sekolah yang menerapkan layanan asrama ini yaitu program pendidikan yang paripurna. Nah, poin ini lebih menekankan kepada sistem layanan boarding school yang juga memperhatikan pada aspek psikomotorik para peserta didik ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada perbedaan antara sekolah yang menerapkan layanan khusus asrama dengan sekolah reguler pada umumnya, yang hanya fokus pada kegiatan akademis para peserta didik. Namun di dalam boarding school ini, mereka juga memberikan pelayanan dan juga memperhatikan aspek psikomotorik para peserta didik. Nah, selanjutnya, fasilitas yang lengkap. Sekolah asrama itu pada umumnya memang harus menyediakan fasilitas yang lengkap ya untuk para peserta didik. Karena hal itu memang sudah tertera dan juga dicantumkan dalam pedoman penyelenggaraan sekolah dengan layanan khusus asrama. Dengan adanya fasilitas yang lengkap ini, kembali lagi kepada program pendidikan yang paripurna, itu tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan juga dorongan motivasi belajar pada peserta didik. Nah, dengan meningkatkan motivasi belajar mereka, karena fasilitas sudah memadai dan juga sistem sekolah dan juga layanan sekolah yang mendukung untuk dorongan motivasi belajar siswa. Lalu selanjutnya, yaitu guru yang berkualitas. Nah, sekolah yang menerapkan layanan asrama itu terlebih dahulu menentukan kriteria khusus persyaratan untuk para tenaga pendidik mereka. Tentunya hal ini ditujukan agar terdapat perbedaan kualitas antara tenaga pengajar di sekolah reguler dengan tenaga pengajar di sekolah yang menerapkan layanan asrama ini. Karena sistem daripada sekolah reguler dengan sekolah yang menerapkan layanan khusus asrama juga berbeda. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau sekolah reguler itu mereka hanya fokus kepada aspek akademisnya saja. Tetapi kalau sekolah yang menerapkan layanan khusus asrama, mereka juga memadukan aspek psikomotorik dengan aspek akademis, yang menuntut para tenaga pengajarnya juga harus memiliki aspek-aspek tersebut mulai dari kecerdasan intelektual dan juga spiritual. Lalu selanjutnya, yang keempat adalah lingkungan yang kondusif. Nah, dalam lingkungan yang kondusif ini dimaksudkan sejatinya seluruh komponen dan kegiatan dalam sekolah asrama tersebut, kegiatan dari para peserta didik ya, itu terlibat dalam proses pendidikan yang mencakup aspek kehidupan sehari-hari. Jadi, lalu selanjutnya adalah peserta didik yang heterogen. Di dalam asrama itu tentunya mereka menampung banyak sekali peserta didik lalu selanjutnya adalah jaminan keamanan. Ini sangat familiar ya, tentunya di sekolah manapun mereka pasti memberikan jaminan keamanan, terutama dalam sekolah yang menerapkan layanan khusus asrama ini. Peraturan sepertinya merupakan hal yang sangat wajib ada di dalam sekolah berasrama, dan itu juga diberlakukan pada semua sekolah yang menerapkan sistem boarding school. Pada umumnya, peraturan itu berguna atau dimaksudkan untuk menjamin keamanan para siswa mereka agar terhindar dari pergaulan bebas, serta pengaruh gaya modernisasi yang tidak mendidik para peserta didik, dan juga tindakan-tindakan
kriminal lainnya. Jadi, para peserta didik yang berada di sekolah yang menerapkan sistem layanan khusus berasrama ini, mereka dikontrol dan juga dijamin keamanannya dari faktor yang menyebabkan mereka terpengaruh oleh gaya modernisasi yang tidak mendidik dan juga pergaulan bebas. Lalu selanjutnya adalah jaminan kualitas. Dari jaminan kualitas ini sebenarnya sudah bisa kita lihat ya, mulai dari keunggulan yang pertama dari programnya yang paripurna, fasilitasnya yang lengkap dan nyaman untuk para peserta didik, dan juga menunjang kegiatan belajar mengajar mereka, dan juga menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar para siswa. Selain itu, layanan khusus asrama ini, sekolah yang menerapkan boarding school ini, juga memiliki guru-guru yang berkualitas dari segi kecerdasan intelektual dan juga spiritual. Saya rasa itu sudah paket komplit dari program pendidikan, fasilitas, dan juga guru yang berkualitas, dan juga ditambah dengan lingkungan yang kondusif, dan juga peserta didiknya yang heterogen. Jadi para peserta didik diajarkan untuk mandiri dan juga menghargai sesamanya dan juga membangun jiwa sosial yang kuat. Selain itu, yang paling penting adalah jaminan keamanan ya. Dengan adanya jaminan keamanan ini, dengan adanya kontrol serta kualitas dari beberapa keunggulan yang lainnya, maka tidak heran jika sekolah berasrama juga memberikan jaminan kualitas bagi para siswa-siswa mereka. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan. Kesimpulannya adalah seyogyanya dari beberapa keunggulan sekolah berasrama yang telah saya sebutkan satu persatu tadi, dapat diambil intinya bahwa sekolah dengan layanan khusus asrama ini dianggap mampu memberikan kualitas dan juga feedback yang lebih baik daripada sekolah konvensional pada umumnya. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.